Halo sahabat Dhamma, perkenalkan saya Agustina Sari Putri Dewi, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Dari Prodi Kepemimpinan Buddha semester 3 dengan NIM 2023020002. Di sini saya mendapatkan tugas akhir Dhamma Desana dalam mata kuliah Sutta Pitaka, yang dimana sebelum saya berdhamma di sana, marilah kita merangkapkan kedua tangan kita di depan dada. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, mari kita mulai dengan penuh rasa hormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pada kesempatan ini, saya akan berdhamma di sana yang akan membahas Vitaka Satana Sutta dari Majjhima Nikaya 20 yang memberikan panduan luar biasa tentang bagaimana cara mengatasi pikiran-pikiran kacau dan tidak bermanfaat. Buddha menyadari bahwa pikiran manusia seringkali dipenuhi oleh kekacauan seperti kemarahan, nafsu, iri hati, dan kegelisahan. Untuk membantu para siswanya mengatasi keadaan ini, Buddha mengajarkan 5 metode praktis yang disebut dalam Vitaka Satana Sutta. Metode ini bertujuan untuk membawa ketenangan dan kejernihan pikiran. 5 metode penyerapan pikiran kacau. Buddha menawarkan 5 cara untuk mengatasi pikiran-pikiran tidak bermanfaat. Yang pertama ada, ketika pikiran buruk muncul, gantikan dengan pikiran yang berlawanan dan positif. Contohnya, jika timbul kebencian terhadap seseorang, praktikkan cinta kasih atau metta kepada orang tersebut dengan mengingatkan kebaikan atau memvisualisasikan mereka bahagia. Seperti tukang kayu yang mencabut pasak kecil dengan pasak yang lebih besar, pikiran positif menggeser pikiran negatif. Tujuannya membiasakan diri untuk selalu berpikir baik agar pikiran buruk tidak mendapatkan ruang. Kedua, merenungkan bahaya dari pikiran buruk. Sadari bahwa dari konsekuensi dari pikiran buruk, seperti bagaimana pikiran tersebut dapat menyebabkan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Contohnya, jika ada pikiran penuh nafsu, renungkan bahwa mengikuti nafsu dapat membawa kegelisahan dan penderitaan, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dengan melihat pikiran buruk sebagai sesuatu yang beracun atau seperti api yang membakar batin, dengan membantu kita menjauhkan diri dari pikiran buruk dengan pemahaman yang mendalam akan mengabaikan pikiran buruk. Lalu yang ketiga ada, alihkan perhatian dari pikiran buruk dengan tidak memberikan perhatian padanya. Contohnya, jika pikiran iri muncul, jangan terlibat dalam pikiran tersebut. Alihkan perhatian ke hal-hal lain seperti berlatih meditasi atau membaca Dhamma. Seperti menutup mata terhadap sesuatu yang tidak ingin dilihat, pikiran buruk akan melemah jika kita tidak memperhatikan atau menanggapinya. Tujuannya yaitu dapat mengurangi energi yang diberikan kepada pikiran buruk sehingga mereka lenyap dengan sendirinya. Lalu yang keempat ada, menelusuri akar penyebab pikiran buruk. Periksa sumber atau penyebab dari munculnya pikiran buruk tersebut. Dengan menyelidiki asal-usulnya, kita bisa memahami mengapa pikiran itu muncul. Contohnya, jika merasa marah, cari tahu penyebabnya itu apa. Apakah itu karena keinginan,
ego atau situasi tertentu. Gunakan kesadaran penuh atau sati untuk menyelidiki proses mental yang memunculkan pikiran buruk. Tujuannya memotong akar masalah sehingga pikiran buruk tidak muncul kembali. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu menekankan pikiran dengan kekuatan tekad. Jika semua metode lain tidak berhasil, gunakan tekad untuk menghentikan pikiran buruk. Contohnya dalam meditasi, jika pikiran mengembara tanpa kendali, kita harus dengan tegas membawa perhatian kembali pada objek meditasi seperti nafas. Seperti seseorang pejuang yang menggunakan seluruh kekuatan untuk mengalahkan musuh. Kita menggunakan keteguhan batin untuk menekankan pikiran buruk. Tujuannya itu dapat memberikan jeda untuk mencegah pikiran buruk semakin berkembang. Jadi, saudara-saudari Sidama Itari Witaka Satana Sutta mengingatkan kita bahwa pikiran adalah sumber kebahagiaan dan penderitaan. Dengan melatih 5 metode ini, kita dapat mengendalikan pikiran kita dan mencapai kedamaian batin. Mari kita praktikkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat semakin dekat dengan pembebasan sejati. Itu tadi Dhamma Desana dari saya tentang Witaka Satana Sutta. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.